Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, sobat insiders. Di video kali ini, admin akan mengupdate info tentang 7 HP yang baru aja dirilis resmi di Indonesia versi Gadget Insight. Oke, langsung aja kita bahas guys. Nah, di urutan pertama ada Realme 7. Ponsel ini menjadi penerus dari seri yang selalu menjadi HP sejuta umat guys. Karena seri ini punya spek yang tinggi dengan harga yang pastinya murah banget. Begitu juga dengan Realme 7 ini. Dengan paduan RAM 6/8GB dan internal sebesar 64 atau 128GB membuat ruang penyimpanan yang dimilikinya terasa lega banget dan dapat menampung banyak aplikasi maupun game. Oh ya, ngomong-ngomong tentang gaming, ini HP juga udah bawa chipset gaming terbaru asal pabrikan MediaTek Helio G95 yang berpadu dengan tampilan layar luas berbentuk tompel yang sangat mendukung banget buat gaming, apalagi layar tersebut juga dibekali dengan teknologi refresh rate layar super cepat yaitu 90Hz. Nah, beralih ke bagian belakang. Terdapat paduan dual kamera beresolusi 64MP main kamera, 8MP ultra wide, 2MP macro cam dan 2MP lainnya sebagai deep sensor yang kini disatukan dalam pot berbentuk persegi panjang. Nah, untuk bagian baterai, Realme udah menyematkan baterai super jumbo berkapasitas 5000 mAh yang didukung dengan pengecasan super cepat 30W. Nah, yang terakhir soal harganya. Ini HP udah bisa kalian beli dengan harga resminya sekitar 3,6 jutaan untuk varian memori 8/128GB internal storage. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini guys. Di urutan berikutnya ada flagship terbaru asal pabrikan Oppo. Yap, dia adalah Oppo Reno 4. Ponsel yang dulunya sempat dikenal dengan kualitas kamera yang sangat ciamik ini kini memiliki beberapa keunggulan juga guys. Salah satunya dari segi dapur pacunya. Reno 4 udah bawa topangan dapur pacu chipset mid-end level asal pabrikan Snapdragon 720G yang dipadukan dengan kapasitas penyimpanan memori RAM sebesar 8GB dan 128GB sebagai internal storage-nya. Yang pastinya udah lancar banget lah guys buat main game-game berat di HP ini dengan nyaman dan kompetitif pastinya. Nah, selanjutnya dari segi penampilannya, Reno 4 mengusung layar berbentuk punch hole seluas 6,4 inch berpanel Super AMOLED. Untuk bagian belakang hanya terdapat konfigurasi quad kamera plus LED flash yang disatukan dalam pot berbentuk persegi panjang dengan resolusi kamera utama sebesar 48MP. Nah, gimana guys menurut kalian? Untuk masalah harga, Oppo Reno 4 kini dibanderol secara resmi di Indonesia dengan harga 4,9 jutaan guys. Plus bonus di paket pembeliannya, yakni sebuah Oppo Watch yang pastinya keren banget guys. Kalau kalian mau beli, gue udah taruh link pembeliannya di deskripsi video ini. Dengan spek lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. Nah, di urutan berikutnya ada Realme 7i. Setelah rilisnya Realme 5i dan 6i yang menghasilkan segmen pasar baru untuk Realme, kini mereka melanjutkan tren positif ini dengan merilis Realme 7i. Ponsel ini punya spek yang bisa banget dibilang gahar guys. Bayangkan aja, dengan harga 2,7 jutaan, ini HP udah bawa topangan memori RAM 8GB dan dipadukan dengan 128GB internal storage. Ditambah lagi dengan dapur pacu chipset Snapdragon 662 yang pastinya kaya akan inovasi. Untuk segi penampilan, layaknya HP-HP terkini yang banyak menggunakan layar berbentuk punch hole dengan luas 6,5 inch yang sudah support teknologi refresh rate layar super cepat 90Hz dan proteksi Corning Gorilla Glass. Nah,
Untuk spek ketahanan penggunaan, Realme 7i bawa topangan baterai 5000 mAh yang disupport dengan fast charging 18 watt. Nah guys, gimana menurut kalian? Dengan bandrol 2,8 jutaan dan spek lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. Nah, di posisi berikutnya ada Realme C12. Ponsel yang dijual di harga sejutaan ini punya beberapa spesifikasi yang sebenarnya hanya sedikit penyempurnaan dari seri sebelumnya, yakni C15. Atau banyak juga yang menyebutnya sebagai rebranding. Contohnya aja dari segi spesifikasi, Realme C12 ditopang dengan dapur pacu gaming entry yang paling familiar, yakni apalagi kalau bukan MediaTek Helio G35 yang dipadukan dengan memori RAM 3GB dan 32GB sebagai internal storage-nya, yang pastinya udah siap banget guys buat main game dengan nyaman dan kompetitif. Oh ya, bukan cuma itu aja guys, ngomong-ngomong tentang gaming, C12 juga udah punya topangan baterai super jumbo berkapasitas 6000 mAh yang kayaknya butuh effort lebih deh buat ngabisin baterai ini. Oh ya, untuk masalah penampilan dan kameranya, tak banyak perubahan yang dibuat Realme dari seri C15 yang udah duluan dirilis sebelumnya guys, yakni masih menggunakan resolusi kamera utama 13 plus 2 megapiksel dan 2 megapiksel lainnya sebagai deep sensor yang disatukan dalam pot berbentuk persegi. Oke, yang terakhir soal harganya. Realme Indonesia resmi merilis HP ini di tanggal 14 Agustus kemarin dengan bandrol harga 1,7 jutaan aja guys. Kalau kalian minat, link pembeliannya ada di deskripsi video ini. Nah, di posisi selanjutnya ada Infinix Smart 5. Ponsel ini menjadi penerus seri Smart Infinix yang terkenal dengan harga yang murah dan spesifikasi yang lumayan banget guys. Bayangin aja dengan harga 1,1 jutaan aja, kalian udah dapetin HP Android dengan layar luas kekinian berbentuk dewdrop notch 6,6 inch 20:9. Oh ya guys, untuk menopang sistem kerjanya, RAM HP ini juga udah cukup besar nih guys, yakni berkapasitas 2 atau 3GB RAM dan 32GB sebagai internal storage-nya. Oh ya, untuk segi fotografi, Infinix juga membekali ini HP dengan paduan triple kamera beresolusi 13MP plus dual VGA kamera yang terbalut dalam pot berbentuk persegi. Nah, gimana guys? Oh ya, rencananya HP ini bakalan segera dirilis secara resmi oleh Infinix Indonesia pada bulan Agustus ini. Dengan spek lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. Nah, di urutan berikutnya ada Redmi 9. Seri yang menjadi penerus dari Redmi Note 8 yang sebelumnya laris banget di pasaran ini, kini digantikan oleh Redmi 9 yang spek dan harganya bisa banget bersaing sama brand Realme. Contohnya dari segi dapur pacu, ini HP udah pakai dapur pacu asal chipset MediaTek Helio G80 yang lancar banget buat gaming ringan dan mid. Ditambah dengan paduan memori RAM 3 atau 4GB dan 32 atau 64GB sebagai internal storage-nya guys, yang menambah performa HP ini. Oh ya, di bagian tampilan layar dan belakang tak ada yang istimewa, hanya layar berbalut water drop notch seluas 6,53 inch yang terproteksi Corning Gorilla Glass 3 serta bahan plastik dan tambahan konfigurasi quad kamera 48MP di bagian belakang guys. Oh ya guys, untuk harganya Redmi sendiri membandrol HP ini dengan harga 1,6 jutaan untuk RAM 3/32GB dan 1,9 juta untuk varian tertingginya, RAM 4/64GB internal storage. Nah, gimana menurut kalian guys? Dengan spek lebih lengkapnya adalah sebagai berikut.
HP sejutaan asal Realme ada Realme C15. Ponsel yang dirilis 28 Juli ini sekarang bisa kalian miliki di harga sejutaan guys. Tepatnya kisaran harga 1,9 jutaan. Nah, di harga segitu spek yang dibawanya pun udah sangar guys. Contohnya aja dari segi penyimpanan memori. Terdapat topangan memori RAM sebesar 4GB dan 64GB sebagai internal storage-nya. Nah, ruang memori yang luas tersebut sayangnya tidak disupport dengan performa dapur pacu yang mumpuni, yakni hanya menggunakan chipset gaming entry MediaTek Helio G35 yang sama digunakan di Realme C11. Oke, berlanjut ke penampilan di bagian layarnya. Realme C15 dibalut dengan panel IPS LCD seluas 6,5 inch, sedangkan di bagian belakang tak terlihat corak yang mencolok dan hanya terdapat pot kamera berbentuk kotak persegi yang memuat kuad kamera beresolusi 13+8+2 dan 2 megapiksel guys. Nah, terakhir soal ketahanan penggunaan. Di bagian ini Realme benar-benar memaksimalkan performa ketahanan penggunaannya dengan menanamkan baterai super jumbo berkapasitas 6000 mAh dan mungkin yang terbesar di kelas harga sejutaan guys. Nah, bukan cuma itu aja guys, baterai sebesar itu juga disupport dengan teknologi pengecasan super cepat fast charging 18 watt. Gimana menurut kalian? Cocok nggak buat gaming atau daily drive? Dengan spek lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. Nah, itu tadi guys daftar 7 HP terbaru yang resmi dirilis di Indonesia versi Gadget Insight. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.